Sell in May and go away. Udah nggak zaman, sekarang waktunya alt season. Tapi, beneran nggak alt season? Yuk kita bongkar datanya. Balik lagi sama aku Ari, selamat datang di channel Koinvestasi. Kali ini aku bakal ngebongkar, emang beneran bakal ada alt season di bulan ini? Padahal ini bulan Mei, yang biasanya ada tren sell in May and go away. Yaitu sebutan untuk menjual semua aset di bulan Mei. Tren ini sebenarnya digunakan untuk pasar saham, karena secara historical, performa aset pasar saham itu mengalami pelemahan di bulan Mei. Tren ini juga udah tercipta sejak tahun 1950. Melihat dari siklus sebelumnya, alt season terjadi setelah 3 bulan halving. Tapi kok sekarang katanya bakal lebih cepat di bulan Mei ini? Tapi, kalau kata data on-chain dan statistiknya, gimana ya? Waktu itu kita udah pernah berapa kali membahas mengenai altcoin, dari rekomendasi sampai prediksi kapan alt season itu dimulai. Nah, di video ini, kita bakal kasih update dari data-data yang udah pernah kita jabarin, masih relevan nggak dengan yang sekarang ini? Stay tune terus ya sampai akhir video, karena kita akan ngejabarin data-data dan juga fakta mengenai alt season di siklus ini. Apa bener alt season bakal terjadi di Mei sesuai dengan kata orang-orang? Lalu, koin dengan narasi apa sih yang masih bakal cuan buat kita invest? Jangan lupa share ke teman-teman kalian ya, yang mungkin aja ketinggalan info mengenai alt season ini. Oke, sebelum kita mulai ngebahas altcoin, kita juga harus ngeliat dari yang terpenting dulu, yaitu dari dominasi Bitcoin. Kalau dari TradingView, pada tanggal 7 Mei 2024, dominasi Bitcoin berada di 55% dan kemungkinan akan naik ke 55,14%. Ingat, kalau menurut rumus alt season yang ini, jika dominasi Bitcoin naik, kemungkinan besar altcoin akan mengalami koreksi. Dan kalau dominasi Bitcoin berlanjut ke atas, altcoin nggak bakal selamat, tapi kalau reject dari 55,14% dan ke bawah menuju 54%, altcoin akan mengalami angin segar. Jadi secara short term, per video ini dibuat, ada kemungkinan altcoin akan mengalami koreksi dahulu karena dominasi Bitcoin akan mengalami kenaikan. Nah, tadi kan ngomongin Bitcoinnya nih, gimana dengan market cap altcoin? Apa udah ada pergerakan? Dari chart total 2 tanpa Bitcoin, kita bisa lihat udah terjadi pemantulan dari garis yang kita buat, dan kemungkinan akan mantul ke atas. Yang berarti besar kemungkinan kita akan melihat kenaikan pada altcoin. Tapi harus diingat, semua kembali ke dominasi Bitcoin. Kalau dominasi Bitcoin enggak merestui altcoin naik, ya nggak naik. Dan menurut aku sih ini belum alt season, karena indeks alt season masih di angka 37, yang mana masih jauh dari alt season. Jadi kenaikan ini bukan termasuk alt season, hanya kenaikan kecil biasa. Nah, tadi kita kan udah ngejelasin chartnya aja. Dan dari chart tersebut ada kemungkinan altcoin akan naik. Terus, koin apa nih yang kira-kira bakal naik banget? Kalau menurut CoinMarketCap, ada 4 narasi yang lagi trending, yaitu memes, Solana ecosystem, gaming, dan juga AI. Tapi sebelum aku analisa koin-koin dari narasi trending, kalian harus do your own research dan tanggung jawab dengan keuangan masing-masing. Oke, kita lanjut. Kita ambil koin yang paling atas, apakah akan kembali naik atau pumpnya sudah selesai sesuai dengan analisa technical chartnya. Dari sektor memes ada Dogecoin. Sektor memes ini memang nggak ada matinya. Harga yang murah dan market cap yang kecil bikin koin-koin memes jadi incaran karena berpotensi pump tinggi yang bikin uang kamu jadi berkali-kali lipat. Nggak hanya itu, meme sendiri menjadi narasi paling cuan di kuartal pertama tahun 2024. Kalau dari chartnya, Dogecoin udah naik 14% dalam seminggu ini. Dan kalau dari chart dengan time frame 1 hari, support terdekatnya adalah di 0,15274 dan resistensinya di 0,16435. Dilihat sih, Doge bakal naik turun nih, atau sideways di level antara support dan resistance. Terus kalau Dogecoin berhasil tembus resistance, target selanjutnya adalah 0,18, dan kalau tembus ke bawah, target dasarnya adalah di sekitar 0,125. Jadi buat kamu yang mau masuk atau kamu yang main di pasar perpetual, harus perhatiin garis-garis tadi ya. Selanjutnya ada sektor ekosistem Solana. Ekosistem Solana emang sedang naik banget nih, apalagi katanya banyak institusi sekarang lebih memilih Solana ketimbang XRP. Nggak hanya itu, koin meme Solana juga lagi sedang naik-naiknya. Banyak trader yang jadi miliarder gara-gara meme Solana. Dilihat dari CoinMarketCap, peringkat pertama diduduki oleh stablecoin, ya karena stable harganya nggak bakal kemana-mana. Kita lanjut ke peringkat kedua, yaitu coin native-nya sendiri, yaitu Solana. Chart Solana terlihat ada double bottom pattern, di mana chart ini merupakan pertanda bullish.
Dan sekarang Solana berada di level 157 dolar dan resisten di 160 dolar, hampir menyentuh resistennya. Kemungkinan akan reject dan meretest kembali ke resistance tersebut. Kalau berhasil tembus, kemungkinan kita akan mencapai 180 dolar, tetapi jika reject, kemungkinan kita akan bertemu dengan harga 120 dolar. Jadi buat pemain micin dan meme koin Solana, harus perhatiin titik-titik tadi. Kita lanjut ke narasi selanjutnya, yaitu gaming. Dengan peringkat teratas adalah IMX atau Immutable X. Dari chartnya, Immutable sedang mencoba meretest resistance-nya di harga 2,29 dolar, dan kalau reject, kita kemungkinan akan menemui harga 2 dolar lagi. Tapi kalau tembus, kita akan ke 2,4 dolar. Karena narasi game tidak terlalu hype akhir-akhir ini, jadi jangan expect bakal ada pump tinggi ya. Terakhir ada narasi yang nggak ada mati-matinya dari kuartal pertama, yaitu AI. Dengan token teratasnya ada ZIG yang udah naik 12% selama seminggu ini. Dari chart dengan time frame 1 hari ini, ZIG sepertinya harus wait and see dulu kalau garis trendline kuning yang kita bikin tembus. Kemungkinan kita akan ke harga 1,2 dolar, dan kalau ke reject, harga dasarnya adalah di 0,07 dolar. Nah, itu tadi penjabaran tentang alt season. Kalau kata aku sih, alt season sepertinya nggak bakal terjadi di bulan ini. Emang sih altcoin performanya naik, tapi kayaknya belum bisa dibilang alt season karena di siklus sebelumnya, alt season baru mulai 3 bulan setelah halving. Kalau kamu sendiri, percaya ini alt season atau tidak? Atau emang pump biasa doang? Oh ya, koin-koin tadi up and down-nya tergantung dominasi Bitcoin kembali. Kalau dominasinya naik, besar kemungkinan semua akan reject. Buat pemain futures, bisa nih scalping short, tapi lihat juga dominasi Bitcoin-nya. Jangan lupa, do your own research. Nah, kamu sendiri ada koin yang lagi dipantau nggak nih? Share di kolom komentar ya, biar kita bisa cuan bareng-bareng. Jangan lupa share dan like video ini, serta subscribe dan stay tune untuk video-video terbaru dari kita. Karena di Konvestasi, semua bisa kripto.